Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk satu kelas berapa orang ya jumlahnya? Satu kelas 10 anak, Pak. Baik, kalau begitu silakan berhitung dulu 1 sampai 5 ya. Baik, Pak. 1, 2, 3. Ayo dilanjutkan yang belakang. Sudah, Pak. Apakah semuanya sudah mendapatkan kelompoknya? Sudah, Pak. Baik, Bapak rasa masing-masing anggota kelompok sudah rata. Kemudian Bapak akan menuliskan nama-nama kelompok kalian. Baik, Pak. Baik, silakan kalian bergabung sesuai dengan anggota kelompoknya. Baik, Pak. Kalian kali ini akan saya berikan tugas dengan permasalahan yang berbeda-beda. Silakan dibaca dahulu. Bila ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Baik, Pak. Silakan kalian berdiskusi sesuai tugas yang tertera di dalam LKS dan waktu mengerjakan selama 1 jam. 1 jam berikutnya adalah kegiatan pengumpulan tugas dan apa yang harus kalian lakukan. Presentasi, Pak. Benar sekali. Untuk itu silakan kalian mulai berdiskusi dengan kelompok kalian. Baik, Pak. Baik, 30 menit sudah berlalu. Apakah ada yang kesulitan dengan tugas yang saya berikan? Belum ada, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah selesai? Belum, Pak. Masih proses pengerjaan, kurang beberapa nomor lagi. Baiklah, 30 menit lagi kalian harus mengumpulkan tugas dan harus melakukan presentasi. Baik, Pak. Bagaimana? Apakah sudah selesai anak-anakku? Sudah, Pak. Baiklah, dimulai dari kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya dan nanti tolong isikan lembar kerja kelompok yang telah saya berikan. Baik, Pak. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pemaknaan HAM dan pelanggaran HAM itu sendiri. Menjelaskan bahwa pemaknaan HAM sebagai suatu asas-asas perangkat yang lahir dari suatu nilai beralih menjadi suatu kaidah yang bersifat mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, di mana pendapat tersebut mewakili pemikiran teori hak kodrati atau hak alami, di mana HAM dimiliki seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia yang bersifat universal yang melampaui batas primordial. Kepemilikan hak yang lahir secara natural atau alamiah dimulai dari seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia yang kemudian dibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Hak alami tersebut terbawa sejak lahir yang memainkan peran penting dan tidak dapat dilenyapkan dari manusia itu sendiri. Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku. Misalnya dalam hal ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, maupun penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau yang setelah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada tanggapan silahkan. Izin menanggapi, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana jika pelanggaran itu genosida? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas tanggapannya mengenai ancaman pidana pelanggaran HAM berat seperti kejadian genosida. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Hak Asasi Manusia, ketentuan pidana diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 32, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan kategori kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun yang paling singkat 10 tahun. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Setelah Tegang melakukan presentasi, sekarang silakan renggangkan tangan kalian seperti ini. Baik, Pak. Gerakkan tangan kalian ke atas ke bawah seperti ini. Baik, Pak. Alhamdulillah, kegiatan telah berakhir. Selanjutnya saya akan bertanya kepada seluruh kelas, apakah yang kalian dapatkan hari ini? Silakan disampaikan. Saya, Pak, menurut saya hari ini kami belajar mengenai kekompakan dan manajemen waktu untuk mengerjakan tugas. Dan untuk materi hari ini kami belajar banyak mengenai pelanggaran HAM-HAM yang terjadi di Indonesia. Ya, betul sekali. Baik, saya rasa sudah cukup kegiatan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.